Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil huril muajjalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah masih memberikan kita rahmat, masih memberikan kita karunia, masih memberikan kita bermacam bentuk nikmat-nikmatnya. Karena itu, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semestinya dapat kita meningkatkan rasa syukur kepadanya dengan memperbanyak ibadah dan ubudiyah dalam rangka meningkatkan ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah maupun ibadah maliyah. Yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian selawat diiringi salam. Tak bosan-bosannya kita menghadiahkan pahala kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengorbanan yang beliau lakukan untuk umat. Tidak sekedar harta. Berapa banyak nyawa melayang. Berapa banyak pengorbanan harta benda. Ada yang istri jadi janda karena suaminya mati dalam peperangan. Berapa banyak anak-anak jadi yatim karena orang tuanya gugur dalam peperangan. Seluruh mereka lakukan. Seluruh mereka laksanakan. Tujuannya tidak lain adalah untuk kita selaku umat. Untuk kita sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dan berkewajiban kita selaku umat yang hari ini mengikrarkan diri sebagai umatnya, tentunya dapat memperbanyak selawat kepada baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin para undangan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kultum yang singkat ini, kita ingin berbicara mengenai 5 golongan manusia yang menjadi makanan huraisyun di dalam neraka jahanam. Hal itu berpedoman kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamah kharaja syai'un min jahannama ismu huraisyun. Apabila datang hari kiamat, maka keluarlah seekor binatang yang bernama huraisyun. Seekor binatang besar yang mengerikan, yang mengagumkan kita, yang menakutkan mereka dalam neraka. Keluar dari neraka. Dia bernama huraisyun. Ini keluar dari neraka jahanam. Huraisyun ini min waladil aqrabi. Dia adalah keturunan dari kalajengking. Kalajengking, iya kalajengking. Bagaimana bentuknya? Tuluhu ma bainas sama'i wal ard. Panjang kalajengking ini, huraisyun ini, di antara langit dan bumi. Begitu besarnya, begitu luar biasanya makhluk yang mengerikan dalam neraka. Yang kemudian dia mencari 5 golongan manusia. Dia adalah binatang yang bernama huraisyun, keturunan dari kalajengking. Wa'ardhu minal masyriqi ilal maghrib. Sementara besarnya, lebarnya, timur sampai ke barat. Berarti sebesar dunia ini. Segadang duyako huraisyun tersebut yang berada dalam neraka.
Lalu kemudian binatang yang besar ini mengejutkan para malaikat sehingga Jibril alaihissalam berkata kepada Huraisyun, fayaqulu Jibrilu, malaikat Jibril pun bertanya dan berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Huraisyun, ila aina tazhab? Wahai Huraisyun, hendak ke mana engkau? Kemana kau ingin pergi saat ini? Waliman tatlubu, apa yang kau cari, apa yang kau inginkan? Fayaqulu, Huraisyun ini pun menjawab, wahai Jibril alaihissalam, saya datang kemari, saya ada di sini, saya ingin mencari 5 golongan manusia. 5 golongan manusia? Iya, kata Huraisyun. Saya ingin mencari 5 golongan manusia. Kata Jibril, siapa mereka itu Huraisyun? Lalu Huraisyun pun menjawab, yang pertama yang saya cari hari ini, yang pertama ya saya ingin azab hari ini. Di dalam neraka ini, kata Huraisyun, al-awwalu, yang pertama tarikus salah, mereka orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang malas salat, orang-orang yang mengabaikan salat, orang-orang yang menyepelekan salat. Padahal kita tahu salat maradatu Rabbi, salat ini merupakan kecintaan Allah. Yang setiap hari kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berhajat kepada Allah. Allah berikan keinginan kita, tapi kemudian kita melalaikan keinginan Allah. Kita meminta kepadanya, kita berharap kepadanya. Lalu harapan Allah kita abaikan. Allah hanya minta illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepadanya dengan jalan meningkatkan ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, dan ibadah maliyah. Orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang mengabaikan salat, orang-orang yang tidak mau salat, ini merupakan golongan pertama yang dicari oleh Huraisyun. Karena itu, jangan kita tinggalkan salat, jangan kita abaikan salat, dan jangan kita menyelipkan salat. Tidak sanggup salat berdiri, kita boleh salat sambil duduk. Tidak sanggup sambil duduk, kita boleh salat sambil berbaring. Tidak sanggup sambil berbaring, kita boleh salat dengan isyarah. Atau tidak sanggup dengan isyarah, kita boleh salat dengan hati. Tidak sanggup juga dengan hati, mati pasti akan disalatin orang. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menjadi makanan Huraisyun dalam neraka, golongan yang dicari oleh Huraisyun dalam neraka, orang-orang yang akan disiksa oleh Huraisyun dalam neraka. Wasani, golongan yang kedua, mani'uz zakat, yang segan mengeluarkan zakat, yang malas mengeluarkan zakat, dan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu, ketika kita punya harta dan nisabnya pun sudah sampai, kita tidak boleh menyepelekannya. Karena di dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain, terdapat milik orang lain, dan terdapat harta orang lain. Boleh jadi kita hanya menampung buat sementara, tapi itu bukan semua milik kita. Tapi di dalam milik kita, sesungguhnya terdapat milik orang lain. Maka ketika saudara punya harta, sudah sampai nisabnya, maka wajiblah saudara mengeluarkan zakat. Karena itu merupakan kewajiban kita. Dari Allah berikan harta kepada kita. Jangan kita seperti Sa'labah, yang kemudian dia angkuh, dia sombong, dia merasa semua miliknya. Pada sesungguhnya semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang meninggalkan zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat, yang menyepelekan zakat, dia golongan yang kedua yang bakal dicari oleh Huraisyun dalam neraka nanti. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu aqul walidain. Golongan yang ketiga adalah golongan mereka yang durhaka kepada ibu bapaknya. Mereka yang menyepelekan ibu bapaknya. Mereka yang tak acuh dengan ibu bapaknya.
Kita bisa renungkan saudara-saudara. Begitu susahnya orang tua membesarkan kita, mendidik kita, mengasuh kita. 9 bulan dalam kandungan. Susah payah. Mereka tidak hiraukan. Tidak peduli. Namun dia berharap. Habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Dengan harapan Allah memberikan, menitipkan kepadanya anak yang saleh. Berjuang hidup dengan mati ketika melahirkan kita. Mengasuh kita. Menyusui kita. Mendidik kita. Tidak peduli siang atau malam. Dia kadang-kadang tidak tidur. Karena melihat, mengasuh kita. Mengontrol, merondai kita agar kita tidak digigit oleh nyamuk. Begitu besar perhatian orang tua. Sedang makan, kadang kita nangis berhenti ibu kita makan. Kadang-kadang sedang tidur, kita pipis kemudian ibu bangun. Membersihkan kita, menukarkan baju dan celana kita. Tapi kenapa hari ini? Ketika orang tua kita sudah lemah. Ketika orang tua kita tidak berdaya. Ketika orang tua kita sudah sakit-sakitan. Masih banyak orang-orang yang durhaka kepadanya. Menyepelekannya, tidak acuh. Bahkan dia kasih nasi basi. Bahkan dia sumpahkan dia orang tua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa kita tidak membalas jasanya? Dulu kita dicebokan. Dulu kita dimandikan. Dulu kita digendongkan. Dulu kita dirawatkan. Sekarang kesempatan kita ya. Bagi kita yang masih punya ibu dan bapak, berbaktilah kepada mereka dengan mengembalikan kebahagiaannya yang dulu kadang-kala dia sengsara membesarkan kita. Kini sekarang kita lihat, ketika kita kecil, mak kita tidak ikut ngaji, tidak ikut ke masjid dengan alasan tidak bisa ngaji. Kenapa? Sedang ngasuh anak. Kemudian kita besar, kemudian kita bersuami, lalu kemudian kita punya anak. Orang tua ikut juga mengasuh cucunya. Lalu dia tidak bisa lagi ke surau, tidak bisa lagi dengar pengajian, tidak bisa lagi kemana-mana dengan alasan awak sedang mengasuh cucu. Lalu kemudian cucunya pun sudah besar. Orang tua pun sudah renta. Orang tua pun sudah sakit-sakitan. Orang tua pun sudah payah. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa tidak ke masjid bu? Kenapa tidak ke surau bu? Kenapa tidak ikut pengajian bu? Apa katanya? Masya Allah. Saya sudah sakit-sakitan. Saya sudah lemah. Saya sudah renta. Kapan lagi orang tua kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kecil kita diasuh, dia sulit untuk ke masjid. Kita sudah besar beranak, dia ikut mengasuhkan anak kita. Kemudian sekarang dia sudah tua juga tidak bisa ke masjid gara-gara sudah renta. Kenapa kita bebankan perasaannya dengan bermacam perasaan? Kenapa kita tidak berbakti kepadanya? Kadang tiap hari kita baca doa. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kita ingin berdoa seperti itu. Tapi kadang-kadang doa hanya kita ucapkan di mulut. Namun tidak mampu kita aplikasikan dengan hati. Dan kita aplikasikan dengan seluruh anggota badan kita. Maka mereka, orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Orang-orang yang tidak acuh orang tuanya. Orang-orang yang tidak taat kepada orang tuanya. Ini merupakan golongan yang ketiga yang dicari oleh Quraisy di dalam neraka jahanam nanti. Kemudian golongan yang keempat. Warabi'u. Golongan yang keempat adalah golongan syaribul khamri. Mereka orang-orang yang suka minum minuman keras. Mabuk-mabukan. Judi-judian. Narkoba. Dan lain sebagainya. Ini yang terjadi hari ini. Kadang-kadang kalau kita kecek ke orang, Pak jangan berjudi Pak. Kalau berjudi, Allah murka, azab turun, musibah datang, awak celaka Pak. Apa jawaban mereka ketika kita memberikan nasihat kepadanya? Engku, kok kau berjudi, pitih-pitih den. Yang berjudi den, mainnya di rumah den. Yang kau gi den, mangawaang. Apa membuat tuang kue boh? Iyo, memang. Yang berjudi bapak. Pitih-pitihmu.
mainnya di rumahmu. Yang karugi kamu. Tapi kalau Allah murka, bukan kamu saja nan kena, tapi sado masyarakat kanai monyong. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa kita introspeksi diri? Selagi kita masih Allah berikan kesehatan hari ini, bermanfaatilah kesehatan untuk mampu meningkatkan ibadah dan ubudiyah. Bertobat ketika kita salah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat dan sayang kepada orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya. Ini merupakan golongan yang keempat, adalah golongan yang suka main judi. Golongan orang-orang yang suka mengaji jo bala 6 di lapau. Maka golongan yang seperti itu akan menjadi makanan huraisyun di dalam neraka jahanam. Kemudian yang kelima, ini merupakan bahagian yang terakhir yang menjadi santapan huraisyun dalam neraka. Wal qamisu, golongan yang kelima adalah al-mutakallimu fil masjid bitakallimid dunya. Mereka yang suka ngomong-ngomong dalam masjid, baca cerita dalam masjid, tapi ceritanya omongannya hanya berhubungan dengan dunia. Ba'a kakayo, ba'a ka bisa beli ini, ka bisa bangun itu. Tapi ucapannya, ceritanya tidak mengarahkan untuk agama, tapi hanya untuk kehidupan dunia. Mereka yang berkalam-kalam dalam masjid, tapi kalamnya hanya kalam dunia, hanya untuk kepentingan dunia, untuk kehidupan dunia. Maka mereka adalah termasuk golongan menjadi makanan huraisyun di dalam neraka jahanam nanti. Maka ibu dan bapak, seluruh kaum muslimin yang mengaku umat Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, harta kita, seluruhnya minan nar, dari api neraka. Yang insya Allah 5 golongan yang menjadi santapan huraisyun ini tidaklah termasuk diri kita di dalamnya. Karena yang pertama adalah orang-orang yang selalu meninggalkan salat. Dan yang kedua adalah orang yang cekir, bersedekah, berzakat, berinfak. Dan yang ketiga, mereka yang durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat adalah mereka yang suka minum minuman keras, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mereka yang suka berbicara dalam masjid. Bahkan ucapannya, ceritanya hanya bergisar di sekitar kehidupan dunia. Maka golongannya, 5 golongan ini menjadi santapan huraisyun dalam neraka jahanam. InsyaAllah mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan pula kita menjadi golongan orang-orang yang selamat dari neraka jahanam dan selamat dari huraisyun, makhluk dari keturunan kalajengking ini. Dan kita, Allah berikan syafaat dari Rasulullah, dan kita termasuk umat-umat yang dipanggil dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Semoga kita bahagia, seluruh kita bahagia, semua kita bahagia. InsyaAllah mudah-mudahan kita Allah masukkan ke surganya Allah. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tapi intinya, ibadahlah kita, ubudiyahlah kita, taubatlah kita. Bukan karena takut neraka, bukan pengin masuk surga, tapi karena lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Karena kalau saudara salat karena surga, andai kata surga tidak ada, maka saudara pasti tidak salat. Kalau saudara salat karena takut neraka, andai kata neraka tidak ada, berarti saudara tidak salat. Tetapi salatlah bukan karena surga, salatlah bukan karena neraka, tapi salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga bukan milik orang banyak uang, surga bukan milik orang yang punya pangkat jabatan. Kalau andai kata surga milik orang banyak uang, pasti gubernur bank, menteri keuangan akan menjadi penghuni surga nomor 1. Kalau surga milik orang yang banyak beras, berarti menteri pertanian akan menjadi penghuni surga nomor 1. Maka awak yang kiri-kiri, awak nan bansik-bansik, awak nan susah-susah yang membeli seliter-seliter kelapa, berarti tidak mungkin masuk surga. Tapi maaf,
Surga bukan milik mereka yang banyak piti. Surga bukan milik mereka yang banyak beras. Tapi surga milik orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena Allah, billah dengan Allah. Ilallah kepada Allah, minallah dari Allah. Lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Zainun al-Misri dalam kitab risalahnya Qusairiyah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah. InsyaAllah kita termasuk hamba-hamba pilihan, dan mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan rahmatnya Allah. Hidup kita berkah, dan di akhirat kita mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa amal-amal kita kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Yang benar datang dari Allah, dan yang salah merupakan kezaifan saya sendiri. Terima kasih. Kok ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kok ada kata-kata ambo yang salah, janganlah disimpan di dalam hati. InsyaAllah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.